Ada yang ngaku Tuhan, tuh di Banyuwangi itu. Dia ngaku diri dia Tuhan. Ada yang kemudian menentang Tuhan. Ada di Purwokerto. Ini sebenarnya jangan, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung lah. Kata beliau dalam kitab ini, bahkan kenapa itu cukup laris, kelompok-kelompok ini cukup banyak muncul di daerah Jawa. Ada orang yang mengaku diri dia karena sudah mengawini sekian banyak wanita, dia diberikan kekuatan. Itu mereka sebutkan fi ardi Jawa, di Jawa. Kenapa kok begitu laris? Dulu Pak di Yogyakarta itu ada ketika khutbah Jumat dia nggak percaya sama hadis Nabi. Ada orang, ini saya temukan di Jawa Pak. Jadi ibadah dia sholat dia, tapi sholatnya nggak pakai baju. Ternyata ada aliran lain, aliran lagi ini masih di sana juga, di tanah Ardu Jawa juga kita temukan itu. Jadi mohon maaf, apa maksudnya? Satu kelompok, satu aliran yang masuk kelompok dia itu kalau tak cium tangan pimpinannya tak masuk surga. Kita akan coba membahas buku dari karangan Syekh Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangannya Syekh Hasim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Buku ini sengaja dalam pembukaan buku ini itu beliau mengatakan paling tidak buku ini bisa dijadikan pegangan kaum muslimin dan muslimat untuk kehidupan kedepannya. Mengapa beliau menuliskan buku ini? Karena dari pandangan beliau ketika beliau pulang ke Indonesia dari Mekah itu, beliau mendapatkan perkara-perkara yang memang menurut beliau penting untuk kemudian diambil atau dijadikan pelajaran. Sehingga beliau melihat kondisi kok agak sedikit melenceng dari Islam yang pernah beliau pelajari. Sehingga beliau tuliskan satu buku judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak banyak pembahasannya, kecil, bukunya kecil, tapi kalau dikaji mungkin bisa sampai bertahun-tahun tak selesai-selesai. Karena memang pengajiannya sedikit materinya dalam, karena beliau mengambil poin-poin penting. Nah, di subuh hari ini beliau menuliskan dalam buku beliau itu tentang satu hadis Nabi yang oleh para ulama hadis ada yang mengatakan hadis ini sahih, kemudian ada juga yang mengatakan hadis ini hasan. Bahkan ada juga yang lebih ekstrim mengatakan hadis ini dhaif. Tapi kita mengikuti hadis ini karena dari Imam Abu Daud, kemudian juga Tirmizi, Ibnu Majah, kemudian hadis ini termasuk pada posisi hadis yang kuat, sahih. Baik. Yang pertama kata Nabi dalam hadis ini, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi wa Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iftaraqatil yahud. Nabi bilang Yahudi iftaraqat, akan terpecah menjadi ala ihda wa sab'ina firqah, 71 golongan. Kemudian wa tafarraqatin nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah. Sementara Nasara itu kalau dari bahasa kitanya Nasrani. Nah, Nasrani ini banyak tafsirkannya. Kalau sekarang itu Nasrani itu ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik ya, ada Katolik, ada Protestan. Itu Kristen, itu Nasrani. Atau bahasa lainnya yang mempercayai Isa, yang mempercayai bahwa Isa adalah Tuhan. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kondisi ini ada dua Allah sebut di dalam Al-Quran pada posisi yang sama. Kemudian wa tafarraqat ummati, kata Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tetapi umatku, kata Nabi, tafarraqat, akan terpecah ala 73 firqah, 73 golongan. Selama ini Bapak Ibu pernah dengar hadis ini, sudah sering mendengar, tapi kemudian kita mengambil pandangannya ke Haji Hasim Al-Asy'ari. Apa yang maksud oleh beliau tadi?
kulluha finnari illa wahidah, kata dia, semuanya masuk dalam neraka kecuali satu. Ini tegas Nabi bilang. Kemudian qalu wa man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Kemudian qala humul ladzina ana alaihi wa ashabi. Kalau dalam riwayat yang lain itu ahlus sunnah wal jamaah, tapi di hadis ini Nabi sebut hum. Kemudian alladzi ana alaihi, yang mereka aku ada di dalamnya dan mereka menjalankan sunnahku dan sunnahnya orang-orang setelahku atau sahabat Nabi. Wa alaihi ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat yang lain, alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kata Nabi, alaikum bi sunnati, bagi kalian mengikuti kewajiban bagi. Kalau kalimat alaikum itu biasanya identik dengan kalimatnya wajib bagi kalian atau keharusan bagi kita yang ditekankan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Nah, sampai di sini hadis ini menjelaskan kepada kita, hadis yang kedua ini menjelaskan kepada kita bahwa ada sunnah yang dilakukan. Maka dalam derajat hadis ada dua yang paling tidak yang paling kuat. Satu rufi'ah atau marfu' dia, nusiba, dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka derajat hadis ini disebut dengan marfu', sampai kepada Nabi. Hadis yang sampai kepada Nabi hukumnya tiga. Satu sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Tergantung siapa yang meriwayatkannya. Kalau yang meriwayatkannya orang yang tak pernah dikenal, maka posisi hadis ini bisa saja dhaif. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang mengenal dia, bahkan ada orang yang kemudian pernah mengatakan bahwa orang tersebut tidak jelas, bahkan secara karakter tidak baik, hadis tersebut bisa saja terindikasi hadis palsu. Dalam ilmu hadis disebut dengan maudhu' namanya. Yang kedua, itu hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat, namanya mauquf. Mauquf hanya sampai pada sahabat Nabi. Ulama hadis mengatakan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu bersandarkan kepada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadisnya, derajat hadisnya sama hukumnya. Satu sahih, yang kedua hasan, yang ketiga juga dhaif. Ada ketiga-tiganya tergantung siapapun yang meriwayatkannya. Nah, kemudian kata Syekh Hasim Al-As'ari, wa qala Syihab, kemudian Al-Khufazi rahimahullahu ta'ala fi Nasimir Riyad, wal firqatun najiyah, adapun dari golongan tadi kan 73, kalau Yahudi 71 kita tak perlu bahas, kalau Nasrani 72 kita tak perlu bahas. Tetapi kemudian kita perlu kita bahas 73 tadi. Satu di antaranya yang selamat, 72 itu tidak selamat sama sekali. Sama sekali tak selamat 72 itu. Nanti kita bawa, kita coba sinkronkan dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, 10 kriteria orang-orang yang 10 kriteria dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia yang dianggap sesat, sebagai aliran sesat. Nanti kita lihat apakah ada di antara golongan itu yang berada di sekitar kita. Itu kita yang punya tanggung jawab. Makanya kriteria ini penting untuk dipahami. Bahkan Mbah Hasim Al-As'ari itu pernah mengatakan ada firqat dalah namanya, kelompok-kelompok yang sesat, dan itu pada masa dahulu sudah mulai timbul. Kita ambil contoh Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah itu timbul yang disebut dengan ingkar sunnah. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu sudah muncul kelompok-kelompok yang memang kita anggap sesat. Nanti kita sampaikan secara sejarah saja. Dia ada urutnya dalam sejarah itu, mulai munculnya kelompok-kelompok sesat tadi. Dan itu mulai daripada masa akhir kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, 73 golongan itu, yang pertama hum ahlus sunnah wal jamaah, yang selamat tadi. Ahlus sunnah wal jamaah, oleh sebagian ulama mengatakan itu disebut dengan firqah najiyah namanya, firqah yang selamat.
Nah, sekarang mesti semua orang akan mengklaim dia ahlus sunnah wal jamaah. Semua orang akan klaim. Kata guru saya, orang-orang yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah itu kalau dia rukun imannya betul, rukun Islamnya betul, itu ahlus sunnah wal jamaah. Rukun imannya betul, rukun Islamnya betul. Pertanyaannya, bagaimana kemudian membuat rukun iman ini betul semua? Iman kepada Allah, yakin seutuhnya Allah. Yakin seutuhnya kepada Allah. Pertanyaannya, betul tak kita ni yakin seutuhnya kepada Allah? Bahkan kita yakin tak tidak ada yang paling kuat selain daripada Allah? Yakin tak kita yang paling berkuasa selain daripada Allah? Itu masalah kita hari ini. Masalah kita hari ini adalah masuk dalam kategori tasykik. Masih banyak orang yang ragu dan meragukan. Kalau cuma ragu masih mending, tapi kalau sudah meragukan, ini muskilah. Kalau dia meragukan kekuasaan Allah, dia meragukan kehebatan Allah, meragukan kemuliaan Allah, ini masalah bagi kita, Pak. Kita ambil contoh. Manusia yang kemudian meminta bantuan kepada manusia. Tapi dalam dia meminta bantu kepada manusia, dia melupakan Allah. Dalam begini, cara manusia ketika mendapatkan masalah dan atau apapun itu musibahnya, maka fitrahnya sebagai seorang mukmin itu dia meminta dulu kepada Allah, datang dulu kepada Allah, baru kemudian datang dia kepada orang yang kemudian menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jangan kalau kita, mohon maaf, kalau kita punya masalah jangan cepat-cepat ke manusia, datang dulu pada Allah. Kalau dalam ulama mazhab Imam Syafi'i itu, oleh sebagian para ulama itu mengatakan ini hanya metode saja. Kalau kita punya masalah, solat sunnah taubat dulu. Kalau yang yakin dengan solat sunnah taubat, atau solat sunnah mutlak dulu. Itu dia. Artinya, ketika kita punya masalah, yang pertama sekali kita adukan masalah kita kepada Allah. Nita. Pertanyaan kita hari ini, manusia itu datang kepada Allah dulu atau kepada manusia dulu? Setelah datang kepada manusia, tidak dapat solusi dari manusia tadi, baru datang, ya Allah, tak ada solusi lagi ya Allah, cuman engkau satu-satunya. Kata Allah, kau dah duakan aku, kata dia. Itu kalau Allah mau cakap seperti kita kan. Tapi kalau tak, la yubali, Allah tidak akan memperhatikan kita lagi, tidak akan diperhatikan oleh Allah. Ini kondisi kita hari ini. Maka kalimat itu meyakinkan kondisi rukun iman itu berat. Yakin kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, ada dalam ilmu yang disebut dengan akhlak bin Nabi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meningkatkan iman kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bilang salah satu caranya adalah menjalankan sunnah-sunnahnya. Seberapa banyak sunnah Nabi yang sudah kita buat, dan berapa banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Dan ada yang ketiga, berapa banyak sunnah Nabi yang mohon maaf tidak kita akui. Itu masalahnya. Kalau ada sunnah Nabi yang tidak kita akui atau kita ingkari, kita masuk dalam kriteria, kalau ada dia berkelompok, masuk dalam kelompok itu sesat, karena mengingkari sunnah Nabi. Dia kalau sudah mengingkari sunnah Nabi, sesat. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kenapa ini diangkat? Karena Nabi berbicara nanti akhir zaman. Nabi berbicara akhir zaman. Konteks hadis yang pertama kita baca tadi adalah, nanti umatku, kata Nabi, terpecah menjadi 73 golongan. Nah, 73 Nabi itu bukan pada masa Nabi, nanti, kata Nabi. Kapan masa itu? Itu oleh para ulama disebut sebagai 73 tadi itu kiasan. Nanti banyak yang terpecah, kata dia, bahkan lebih dari ribuan. Ada yang ngaku Tuhan tuh di Banyuwangi itu, dia ngaku diri dia Tuhan. Ada yang kemudian menentang Tuhan. Ada di Purwokerto, itu dia menentang Tuhan, tapi bukan Purwokertonya, cuman ada orang-orang yang kemudian ketika itu di daerah tersebut dia menentang tuh, dia bilang Tuhan sudah membusuk, kata dia. Itu mantapnya dia. Kemudian ada para artis yang menentang Tuhan. Kalau betul Tuhan Maha Kuasa, tengok aku sekarang nih. Begitu pula, kata dia. Ada pula pernyataan yang unik, hei Tuhan, di mana kau? Aku sedang berzinah sekarang, katanya. Ditantangnya Tuhan itu. Dan ini memang keadaan manusia hari ini begitu. Karena mereka melihat bahwa Allah itu, mereka anggap Allah itu lemah, tapi mereka tidak tahu. Beginilah kondisi kita hari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rukun iman.
Makanya penjabarannya rukun iman. Kalau benar rukun iman dan Islamnya itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disembah salat 5 waktu dia betul. Mau mazhab manapun silahkan. Mau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mau mazhab Imam Abu Hanifah, mau mazhab Imam Syafi'i, mau mazhab Imam Malik. Pokoknya berpegang teguh pada 4 mazhab, salah satu di antara 4 mazhab tadi, silahkan, tak ada masalah. Masih dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sampaikan. Bahkan di sini tertulis siapa saja kelompok-kelompok oleh kata Imam Bahasim Al-Asy'ari tersebut yang kemudian dibilang firqah dhallah, yang tersesat. Kemudian wa fi hasyatin Shinwani ala Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Kemudian siapa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau dalam kitab ini, hum Abul Hasan Al-Asy'ari wa jama'atuhu, pengikutnya jamaah pengikut daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa dia? Itu ulama besar yang kemudian dijadikan sandaran dalam dunia akidah. Dalam perkara akidah oleh sebagian ulama itu kemudian bersandar kepada ini. Termasuklah kita hari ini itu bersandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik. Nah, kemudian la'anallah li'anna Allah ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalqihi wa ilaihim tafazza' al-'ama fi dinihim wa hum al-mu'niyuna bi qawlihi inna Allah la yajma' ummati 'ala ad-dalalah. Kata beliau, kata Nabi dalam riwayat yang lain, kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu Allah tidak akan pernah mengumpulkan orang-orang itu dalam kesesatan. Artinya apa? Orang-orang yang lurus itu akan berkumpul bersama orang-orang yang lurus. Orang yang benar akan berkumpul bersama orang yang benar. Nah, kita tak mau kait-kaitan keadaan hari ini. Yang baik mesti sama yang baik, Ustaz. Oh, itu belum tentu juga. Pengkhianat banyak juga. Jadi kita tidak nampak sekarang. Artinya nanti yang baik Allah kumpulkan bersama yang baik, yang tak baik Allah kumpulkan bersama yang tak baik. Nah, sekarang siapa orang-orang yang disebut dengan firqah dhallah, kelompok-kelompok yang sesat tadi? Nah, ini saya sebutkan dulu biar Bapak Ibu tahu. Yang pertama ada yang disebut dengan Rafidah. Bapak Ibu tahu Rafidah? Itu Syiah. Saya kaji sejarah sedikit. Syiah itu baru muncul ketika masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib pasca meninggalnya Utsman bin Affan, Muawiyah tidak setuju berbaiat kepada Ali. Ini muncul kelompok sesat di situ. Dah, Bapak Ibu ya. Muawiyah itu tidak sejalan dengan Ali, sehingga Muawiyah tak mau berbaiat kepada Ali. Ketika Muawiyah tak mau berbaiat kepada Ali, Ali kemudian pindah dari mana? Dari Madinah ke Kufah. Ali menganggap ini Muawiyah sudah keluar daripada jalur, atau bahasa lainnya pengkhianat, atau berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ya, ini sejarah. Ketika itu terjadi gesekan antara Ali dan Muawiyah, terjadi 2 perang besar, perang saudara, satu Jamal, yang kedua perang Siffin. Dalam perang Siffin itu terjadi tahkim perdamaian. Setelah pulang dari perdamaian itu, Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib dari perbatasan itu pulang ke Kufah. Kufah itu Irak yang sekarang. Dalam perjalanan itu keluarlah golongan sekelompok orang dari barisan Ali. Yang keluar sekelompok orang dari barisan Ali ini itu disebut dengan Khawarij. Di mana tempat mereka? Perbatasan Kufah. Daerah perbatasan Kufah itu disebut dengan Al-Harurah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka disebut juga kelompok Khawarij itu disebut dengan Haruriyah namanya. Kelompok Khawarij keluar dari barisan barisan Ali. Kenapa kok mereka keluar dari barisan Ali? Mereka tidak setuju ketika Ali berdamai dengan Muawiyah. Padahal itu kan secara sejarah, fakta sejarah, yang meminta Ali menyetujui perdamaian itu juga mereka, Ahlu Kufah tadi, orang Irak tadi. Tapi mereka pula yang mengingkarinya. Keluarlah mereka dari barisan Ali.
Apa dalil pertama yang mereka sebut? Alasan mereka keluar dari barisan Ali satu, cuman itu yang mereka pegang, bahwa Ali berhukum selain daripada Al-Quran, kepada selain daripada Al-Quran. Artinya bagi mereka kaum Khawarij, kalau ada orang berhukum selain daripada Al-Quran sesat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi mereka menganggap Ali bin Abi Thalib ini sesat. Keluarlah mereka sebutlah golongan mereka itu Khawarij. Tinggallah di Harurah di situ. Kaum Khawarij ini berkembang. Pada perang Nahrawan mereka sudah habis, tersisa 10 orang. Perang Nahrawan itu perang antara Ali dengan kaum Khawarij tadi. Dihabisin sama Ali semua. Mereka itu sangat sesat, menganggap diri paling benar, mengkafirkan orang, membunuh manusia. Karena bagi mereka darah selain daripada mereka darah itu halal untuk dibunuh. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini kaum Khawarij ini parah ini. Lebih parah daripada yang parah lagi. Jadi mereka membunuh itu, kelak terjadi kelompok ini muncul di Saudi Arabia. Yang disebut dengan Neo Khawarij. Kelompok-kelompok ini membunuh semua orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan ini pernah terjadi tragedi Saudi namanya. Bapak Ibu boleh cek tragedi berdarah di Saudi Arabia. Nanti akan kelihatan itu. Sejarah itu. Dan mereka membunuh sesuka hati. Mau dia sedang hamil kek, mau apa kek, silahkan, tetap mereka bunuh. Padahal Nabi ketika orang itu muslim, Nabi tak pernah membunuh dia. Nabi tak pernah bunuh. Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang gagah berani, ditegur sama Nabi. Kenapa ditegur sama Nabi? Ketika ada orang musuh, jelas-jelas musuh, ketika pedang itu hendak mengunus dia bersyahadat. Ketika bersyahadat dibunuh sama Usamah. Takutnya kata Usamah itu pura-pura. Ditegur sama Nabi. Kenapa kau bunuh dia? Kalau betul dia bersyahadat dan bertobat, kelak pertanggungjawabanmu di akhirat, kata dia. Menangis Usamah bin Zaid. Kemudian minta maaf, bertobat kepada Allah. Maka setelah itu dia tak pernah membunuh orang dalam perang itu. Musuhnya itu ketika musuh itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu Nabi sampaikan dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang memerangiku. Tetapi ketika mereka bersyahadat, aku berhenti. Sampai di sini pahami Bapak Ibu ya. Baik, kembali masalah tadi. Khawarij yang pertama. Di masa yang sama, karena kelompok yang keluar dengan Ali tadi tak suka dengan Ali disebut dengan Khawarij. Nah, kemudian muncul bukan partisan, simpatisan. Muncul kelompok simpatisan Ali. Kelompok simpatisan Ali inilah kelak setelah Ali meninggal, mereka membaiat diri sebagai kelompok Syiah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, Syiah ini banyak sekali golongannya. Dalam buku ini itu paling tidak 20. Salah satu di antara 20 ini ada yang paling keras yang disebut dengan Rafidah. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Rafidah. Nah, sekarang tidak. Kalau sekarang Syiah sekarang itu sudah reinkarnasi. Apa reinkarnasi itu? Bukan hanya sekedar Rafidah saja. Bahkan Syiah itu tidak mau mengakui diri mereka sebagai Islam. Jadi ada kelompok Syiah, mereka tidak katakan mereka Islam, tapi mereka Syiah. Nahnu Syi'i walasna Muslim. Bayangkan tuh. Itu lebih parah tuh Pak. Bahkan ada Syiah namanya Syiah Ortodoks namanya. Lebih parah lagi. Sama parahnya dengan yang tadi tak mau ngaku Islam. Rafidah masih Islam, tapi dia tak suka dengan sahabat Nabi, dia percaya Imam 12. Dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan, termasuk salah satu perbuatan yang mereka buat adalah memperingati yang disebut dengan Karbala. Di tanggal berapa itu? 10 Muharram. Di tanggal itulah kemudian mereka melakukan perbuatan Karbala. Apa itu Karbala? Disitulah Pak, di Karbala itu Husain terbunuh. Yang membunuh juga orang Irak, yang bersedih juga orang Irak. Nah, itu bahasa lainnya adalah taqiyah, penipuan dia. Saya wallahu alam apakah betul mereka bersedih akan kematian Husain, kita tidak tahu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, yang pertama Rafidah. Setelah Rafidah ada yang disebut dengan Qadariyah. Nah, ini yang sudah juga banyak. Qadariyah.
ada nanti Jabariyah, Qadariyah, ada Jabariyah. Ada kelompok yang pasrah saja. Jadi kelompok ini cuma pasrah saja, tidak mau kerja, pokoknya aku berserah diri kepada Allah pokoknya. Kalau Allah kan kuasa, udah cukup dah beribadah dan berzikir. Kau tak makan, enggak, nanti Allah yang akan kenyangkan. Kau enggak kerja, enggak, kan Allah yang kasih duit, nanti juga Allah kasih. Jadi dia berharap duit datang dari langit jatuh ke bawah, kata dia. Nah, ini kelompok-kelompok yang muncul ketika itu. Tapi ada yang kemudian kelompok yang lain, kelompok yang tidak percaya pada takdir, kelompok yang bersandaran kepada akal. Apa kata itu? Orang-orang yang kemudian menganggap diri mereka cukup dengan akal saja, tidak perlu ibadah kepada Allah. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok yang lain yang disebut oleh beliau, ada namanya Murji'ah. Ini kelompok sesat semua nih, kelompok Murji'ah ini. Kemudian ada Jabariyah. Nah, ada Khawarij, kemudian ada Jahmiyah. Kalau dulu ada namanya, kalau di Indonesia ini ada yang disebut dengan Jamiah Islamiyah. Pernah dengar ya bapak-bapak yang sudah tua-tua mesti tahu? Jamiah Islamiyah. Ada yang disebut dengan Ahmadiyah. Tahu ya Bapak Ibu ya? Ahmadiyah. Dulu Inggris membangun 3 kelompok. 3 kelompok ini sesat. Ini Inggris nih, jangan salah paham, ini singgung sedikit. Inggris membangun 3 kelompok dalam sejarah, ini fakta sejarah. Inggris ketika itu namanya Britani, membangun 3 kelompok untuk merusak Islam. Dan itu 3 kelompok ini muncul di negara Islam. Yang pertama disebut dengan Ahmadiyah, muncul di India. Yang kedua Bahai, muncul di Mesir. Yang ketiga Wahabi, itu muncul di Saudi Arabia. Tapi Wahabi di sini jangan salah paham. Wahabi di sini itu besutan atau buatan Inggris yang sengaja mereka buat untuk menghancurkan ketika itu. Inilah yang disebut dengan kaum yang memberantas dan memusuhi orang-orang yang selain daripada mereka. Dan ini mohon maaf, hampir secara sifat dan karakter ketika itu dalam kitab itu hampir menyerupai sifatnya kaum-kaum Khawarij yang oleh sebagian ulama disebut dengan neo Khawarij. Sampai di sini paham ya Bapak ya? Kalau di Indonesia banyak, dan ini oleh Imam Syekh Ramadan Al-Buti, kata ulama besar dari Syria itu, 3 kelompok ini dibuat oleh Inggris untuk menghancurkan umat Islam dalam model propaganda. Nah, jadi memang ada kelompok-kelompok sesat itu memang dibuat, itu ada. Nah, kata Nabi 73 golongan. Nah, 73 golongan itu 72-nya di dalam neraka. Baik, sekarang kita lihat 72 menurut mereka itu mana? Kata beliau dalam kitab ini 20 dari Rafidah. Jadi Syiah Rafidah tadi nanti terbagi lagi 20 golongan. Sudah 20. Yang kedua 20 lagi daripada Khawarij. Nanti Khawarij itu Bapak Ibu terbagi 20 golongan. Banyak Bapak Ibu Khawarij itu. Ada Khawarij yang tidak mau berhukum dengan hukum hadis Nabi, tak mau. Dia berhukum dengan Quran saja. Ada yang kedua, dia mau dengan Quran dengan hadis, tapi yang lain tak mau. Yang ketiga, ada yang percaya dengan ulama, ada yang tak percaya dengan ulama. Nah, ini muskilah Pak. Jadi banyak, kapan-kapan kita coba tengok Khawarij itu. Banyak sekali. Dan kriteria-kriteria Khawarij itu berbahaya. Dan tersebar Pak, dan tersebar. 10 orang yang lari lontang-lantung kalau bahasa kita pada masa perang Nahrawan itu nanti masuk dia di sebagian tempat. Ada yang disebut dengan Ibnu Muljam, dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib dengan kalimat Allahu Akbar. Coba, Muslim, dia Muslim, tapi dia bunuh Ali bin Abi Thalib dengan kalimat Allahu Akbar. Dia juga yang membunuh Al-Hasan, nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang meracuni Al-Hasan, kemudian juga membunuh Al-Husain dan membunuh sahabat-sahabat Nabi yang lain dengan model yang sama. Dan pembunuhan mereka, mohon maaf, berdasarkan kepada Allahu Akbar. Mereka bunuh pakai bismillah Pak. Yang mereka bunuh sahabat Nabi, cucu Nabi, tapi pakai bismillah. Coba Bapak Ibu bayangkan membunuh dengan bismillah, tapi yang dibunuh cucu Nabi yang dianggap sebagai pemberontak. Nah, kira-kira itu alirannya betul apa tak betul itu? Nah, nanti kita tengok betul apa tak betulnya itu. Itu dah jelas sesat itu. Makanya mohon maaf, terorisme itu di dalam Islam tak ada.
Tidak ada. Terorisme dalam Islam tidak ada. Dalam bahasa Arab disebut dengan irhabiyun. Islam sangat menolak sikap teroris, sangat. Karena Islam tidak pernah mengajarkan membunuh manusia merdeka, tidak pernah. Yang boleh dibunuh dalam Islam itu cuma orang-orang yang murtad. Ada 3. Salah satu diantaranya orang murtad. Orang yang keluar daripada Islam, keluar daripada Islam, atau bahasa lainnya irtadda an dinihi, murtad dia. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kembali masalah tadi. 73 golongan, 72 yang tak selamat di dalam neraka, satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij 20. Qadariyah terbagi 20, sudah 60 Pak. 20 pertama ada Rafidah, 20 kedua ada Syiah ya, Rafidah itu Syiah. 20 kedua ada Khawarij, 20 ketiga Qadariyah, 7-nya Murji'ah, berarti sudah 67 Murji'ah. Kemudian ada namanya Firqah Najariyah, ini dari daerah Najar. Kemudian ada lagi firqah yang disebut dengan firqah Haruriyah atau Jahmiyah tadi, dan 3 lagi dari Karomiyah. Ada kelompok yang muncul itu kelompok pemuja karomah. Nah, jadi kelompok pemuja karomah itu bagaimana maksudnya? Jadi mereka sebenarnya tidak percaya sama Tuhan. Mereka yang mencari itu hanya, yang mereka cari adalah orang-orang yang punya karomah. Jadi orang-orang yang punya karomah itu bagi mereka sudah layak dikatakan Tuhan. Sehingga mereka mohon maaf. Nah, ini hari ini Bapak Ibu kondisi itu terjadi. Jadi Bapak Ibu ada orang-orang yang merasa dirinya diberikan karomah, tapi kemudian mereka sampaikan karomah itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat terpukau dengan karomah itu tadi. Mohon maaf, kalau orang yang tidak kuat iman, mereka akan menganggap diri mereka tuh Tuhan. Dan itu terjadi. Kita ambil contoh. Siapa itu Fir'aun? Bukan muslim tapi sudah merasa dirinya lebih kuat, lebih bagus, lebih perkasa daripada Tuhan, sehingga dia mengatakan diri dia tuh Tuhan. Berlebihan dia. Kemudian ada lagi orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan. Ada. Mereka-mereka yang kemudian diberikan kelebihan, sehingga ketika tangan mereka itu sebenarnya bermain dengan sihir. Ada yang bermain dengan sihir, ada yang kemudian bermain dengan jin, ada yang bermain dengan setan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, mereka semua itu kemudian ketika mereka merasa diri mereka berkuasa, mereka dipengaruhi oleh setan dan jin tadi, mereka mengaku bahwa diri mereka tuh Tuhan. Ingat, yang berjalan di atas air itu bukan hanya manusia saja, jin dan setan juga bisa berjalan di atas air. Jadi jangan pernah tertipu dengan manusia yang punya karomah. Kalau ada manusia punya karomah, kemudian dia katakan dia punya karomah, dia katakan bahwa diri dia wali, saya termasuk orang yang tidak percaya kalau dia wali. Kalau dia mengaku dirinya wali, mengaku punya karomah, maka dia bukan wali dan bukan pemilik karomah dan bukan orang suci, bukan orang soleh. Nah sekarang banyak muncul Pak, orang-orang yang mengaku soleh. Bisa bicara dengan Tuhan, bisa bicara dengan malaikat, bisa bicara dengan iblis, bisa bicara dengan hujan, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan orang di dalam kubur. Pokoknya banyak Pak. Sekarang pertanyaan kita adalah, kalau kita tak punya sandaran akidah yang kuat, kita mudah tertipu Pak. Pengikut mereka bukan sedikit. Orang-orang seperti mereka itu tidak sedikit pengikutnya, ribuan. Makanya mohon maaf, Syekh Hasyim Al-Asy'ari itu sebut dalam kitabnya. Apa kata beliau dalam kitab itu? Di awal-awal itu beliau bilang begini. Ini sebenarnya jangan, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung lah. Kata beliau dalam kitab ini, bahkan kenapa itu cukup laris, kelompok-kelompok ini cukup banyak muncul di daerah Jawa. Beliau katakan ibtidah, kata beliau. Apa arti ibtidah itu ya? Bid'ah itu kata beliau, kata Mbak Syekh Hasyim Al-Asy'ari itu muncul di tanah Jawa. Ini dia. Kata beliau, wa bayanu ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisharuha fi ardi Jawa. Nanti akan mulai, kata beliau, dan beliau menjelaskan itu, munculnya kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu jangan yang tadi, yang bermain dengan karomah, mengaku dirinya Tuhan, mengaku diri punya kelebihan, sehingga bisa berbicara dengan apapun saja. Mereka akan bermunculan satu demi satu, bermunculan. Dulu ada orang yang bisa mengeluarkan duit dari baju, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Nah itu mantap tuh.
Ada orang yang mengaku diri dia karena sudah mengawini sekian banyak wanita, dia diberikan kekuatan. Ada lagi kelompok yang sudah bermimpi bertemu dengan Tuhan, bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi berikan semuanya kepadaku, dan Nabi mengatakan bahwa diriku layak jadi Nabi. Itu mimpi Nabi mana? Itu yang saya bingung. Kalau ada orang mimpi dengan Nabi, kemudian Nabi katakan kau layak jadi Nabi, saya kira itu bukan Nabi, itu ngaku-ngaku mimpi Nabi. Karena mohon maaf Bapak Ibu, itu mereka sebutkan fi ardi Jawa, di Jawa. Kenapa kok begitu laris? Nah, ini kemudian menjadi masalah kita hari ini, Pak. Oh, di Sumatera nggak terlalu, betul, tidak terlalu nampak maksudnya. Bukan tidak ada. Bahkan di Jawa ini Pak, di Sumatera Pak, itu ada beberapa kelompok yang saya temukan. Yang satu itu mungkin ingkar sunnah, dan masih ada di Pekanbaru ini, dan di beberapa tempat di daerah terpencil itu masih ada ingkar sunnah. Mereka nggak percaya sama Nabi. Kriterianya kata Majelis Ulama Indonesia itu, salah satu di antara 10 kriteria aliran sesat itu, salah satu di antaranya ingkar sunnah. Dulu Pak di Yogyakarta itu ada ketika khutbah Jumat dia nggak percaya sama hadis Nabi. Coba bilang, dalam khutbah Jumat dia nggak percaya dengan hadis Nabi. Itu nggak benar itu sholat Jumatnya itu. Yang khatibnya yang salah itu, jamaahnya nggak salah. Tapi karena jamaahnya nggak tahu, bingung. Saya pun bingung ketika itu, nak membantah dia dalam itu ketika khutbah. Awak takut pula khutbah sholat Jumat kita sesat. Tapi memang betul, dia tak percaya. Apa kata dia? Aku tak percaya dengan Nabi Muhammad itu, dengan hadis Nabi. Apa kata dia? Karena Nabi Muhammad itu manusia. Perkataan dia sama kayak kita. Kalaulah manusia itu mesti ada dustanya, kata dia. Jadi kalimat itu tidak bisa dijadikan dalil, tak bisa dijadikan sandaran. Coba pertanyaannya adalah, kalau Nabi tak bisa kita jadikan sandaran, terus siapa yang mau kita jadikan sandaran? Malaikat ketemu aja tidak? Nengok malaikat maut aja takut? Sekarang pertanyaan kita adalah, bagaimana kita bisa meluruskan itu? Dan itu disebut dengan ingkar sunnah. Dan di sini ada, di Pekanbaru ada. Kalau saya tak salah kata beliau ini ada di sekitar sini. Kalau yang saya tahu di daerah sana, perbatasan Pak. Ada orang Islam, tapi mohon maaf, mereka masih percaya Islam. Di sini mereka Muslim, tapi masih ada yang menyembah patung, menyembah matahari, bukan matahari, menyembah pohon. Masih ada yang melakukan sesajenan. Muslim masih ada. Masih ada DII, NII, dan itu saya dapatkan Pak. Ketika itu Pak Lurah itu, Ibu Lurah itu cerita sama saya. Ketika itu saya balik ke sore, di sore satu saya balik. Apa kata beliau? Di sini ada kelompok yang tidak mau berbaur. Dicurigailah kelompok itu. Setelah ditelusuri, ternyata kelompok tersebut apa itu? NII. Tahu Bapak Ibu NII? Negara Islam Indonesia. Kalau bahasa lainnya DII, Daulah Islamiyah Indonesia. Siapa itu? Dulu pencetusnya Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini murid siapa? Hos Cokroaminoto, sahabat baiknya Soekarno. Nah, ini dalam fakta sejarah. Tahu Bapak Ibu ya? Pendiri Daulah Islamiyah. Tapi masalahnya yang dibangun oleh Daulah Islamiyah, yang dibangun oleh Kartosuwiryo, itu jalannya masih lurus. Setelah itu tak lurus. Apa maksudnya kita sebut tak lurus? Mereka menganggap diri mereka lebih betul. Sholat itu tak wajib. Tak wajib. Kalau lagi rapat, lagi kumpul, lagi halakoh, azan berkumandang, jangan berhenti. Jangan berhenti. Nanti baru sholatnya. Oh begitu. Yang keluar dari barisan itu harus ditembak mati. Ah, itu bahasanya Pak. Mereka menganggap diri mereka lebih betul, paling benar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu banyak Bapak Ibu. Syiah di Pekanbaru ada. Banyak Syiah di Pekanbaru nih. Bahkan punya, mohon maaf, punya tempat prostitusi. Cuma tidak tahu. Nah, ini kemudian sedang ditelusuri, masih berjalan atau tidak? Karena sebenarnya bukan asli sini. Orang pendatang datang ke sini terafiliasi kepada Syiah, kemudian mereka bangun satu rumah, mohon maaf isinya kalau bahasa lainnya prostitusi, tapi sebenarnya bahasa mereka adalah nikah mut'ah itu tadi. Tapi saya tidak tahu itu, mudah-mudahan
Majelis Ulama Indonesia mendapatkan lebih detail tentang data-data mereka sehingga bisa lebih cepat kemudian diusir. Ada Pak, ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku Tuhan, ada lagi yang mengaku punya karomah lebih. Karena memang orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang bermain dengan jin itu bisa saja mereka buat. Orang yang bermain dengan jin itu bisa saja Pak. Pada masa Nabi Harun dan Nabi Musa itu sudah ada yang pintar Pak, sudah ada yang bermain dengan jin. Jadi untuk membuat patung itu berbicara, mereka main dengan jin. Jadi yang berbicara patung itu siapa? Bukan patungnya yang berbicara, tapi jin yang ada dalam itu tadi. Nah, bayangkan sama Bapak. Nah, sekarang ada yang itu ada dan mereka percaya. Dan yang lebih parah lagi itu adalah kelompok-kelompok itu, dan itu kemudian menyesatkan kita Pak, menyesatkan. Nah, sekarang sedang rame-ramenya Pak. Sedang rame-ramenya. Apa itu? Rame-ramenya bermunculan kelompok-kelompok yang, mohon maaf, dalam pandangan saya sesuai dengan merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia itu tadi, itu menurut saya termasuk dalam kategori aliran sesat. Dan itu perlu diluruskan. Kita tak katakan dia kafir, tak katakan dia kufur, tapi masuk dalam kategori aliran sesat. Masa ia berbicara dengan Tuhan lewat telepon? Berarti tandanya Tuhan pakai handphone. Kalau gitu, kenapa tak bicara dengan telepati saja? Dan ingat, pengikutnya banyak, ribuan Pak. Pertanyaannya adalah, kemana kita para dai? Kemana para ulama? Sehingga kok bisa itu kemudian seperti orang yang kecolongan. Itu bisa berbicara dengan semut. Wallahu alam Pak. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada manusia yang lebih cerdas daripada Nabi Sulaiman untuk berbicara dengan makhluk. Bahkan Nabi Sulaiman tak pernah mengaku dirinya bisa berbicara dengan hujan. Tak pernah. Saya belum pernah baca dalam sejarah Nabi itu, tak pernah saya baca Nabi Sulaiman berbicara dengan hujan. Tak pernah saya. Ini ada manusia yang bisa lebih daripada itu. Kalau semut oke lah. Cuman kok bisa membahasakannya seperti itu gitu. Nah, siapa apa namanya? Man rabbuka GF. Man nabiyuka GF. Itu sesat itu Pak. Kalau sempat dia mengatakan demikian, siapa Tuhanmu? Kan itu viral videonya begitu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, hari ini kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Begitu banyak aliran-aliran itu bermunculan Bapak Ibu. Begitu banyak bermunculan aliran-aliran sesat itu. Yang mohon maaf, kalau kita tak punya sandaran iman dan akidah yang kuat, kita bisa terjerumus. Ada orang, ini saya temukan di Jawa Pak. Jadi ibadah dia sholat dia. Tapi sholatnya nggak pakai baju. Ternyata kata guru kami, sholat itu tak boleh pakai baju. Jadi telanjang bulat Pak. Laki-laki dan perempuan dalam satu kamar itu telanjang nggak pakai baju. Pengikutnya banyak ratusan. Bayangkan tuh, ada aliran lain, aliran lagi ini masih di sana juga, di tanah Ardu Jawa juga kita temukan itu. Jadi mohon maaf, apa maksudnya? Satu kelompok, satu aliran yang masuk kelompok dia itu, kalau tak cium tangan pimpinannya tak masuk surga. Jadi kalau cium, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada kelompok yang boleh, mohon maaf, anak-anak perempuan itu kalau dianggap suci itu kalau sudah dicium oleh kiainya. Saya bilang sabar. Ini kalau tidak disesatkan ini bahaya. Sampai sini paham Pak ya? Jadi kita ini darurat aliran sesat sebenarnya Bapak Ibu. Indonesia ini sedang darurat aliran sesat. Tapi mohon maaf, ada sebagian kelompok yang memang dipertahankan. Nah, inilah kemudian tugas kita Bapak Ibu untuk mengerti apa yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana memposisikan diri. Setidaknya Bapak Ibu, kalau kita berpegang teguh kepada rukun iman dan rukun Islam, terkhusus pada rukun iman, itu kita paham betul dengan metode rukun Islam, rukun iman tersebut, kita kokoh berpegang teguh insyaallah. Tidak ada namanya kesesatan, itu tidak ada. Iman kepada Allah, yakin kita kepada Allah. Orang yang beriman tidak akan tergugah Pak.
Orang yang beriman tidak akan tergugah, apalagi cuma hanya karena duit. Tidak akan. Dia tidak akan mau gadaikan agamanya, dia tak akan mau menggadaikan imannya karena duit, itu tidak mau. Sekarang ini bukan lagi aliran sesat, saking banyaknya aliran sesat hari ini itu adalah pemuja duit dan pemuja jabatan, itu yang paling banyak sekarang nih. Pemuja kekuasaan, pemuja jabatan, pemuja duit, harta maksud saya, kekayaan. Dan ada yang terakhir, pemuja wanita. Nah, sekarang tambah satu lagi, pemuja judi online. Nah, coba baik, itu bukan sesat lagi, lebih daripada sesat. Kenapa begitu? Ya karena tak ada lagi tujuan hidup itu sudah. Cuman duduk di atas kursi main. Ya Arab, duduk di atas kursi yang ditengok HP judi online. Nggak bisa dia, mohon maaf, gagal dia main judi, stres otaknya, terlilit hutang si A, terlilit hutang sekian rupiah, stres, kemudian gantung diri, bunuh diri Pak. Itu kalau banyak yang ikut itu bahaya itu Pak. Sekarang bukan banyak lagi, banyak banget yang berakal ikut main. Dah tahu itu tak betul, main juga. Yang berakal, yang ngerti agama pun ada. Nah, inilah hari ini Bapak Ibu. Kalau kita pengen cepat kaya, jangan cari yang instan. Nabi saja kerja, masa pengen kaya harus cepet pengen, cuman memang menggiurkan itu saja. Sekali menang betul. Judi tidak akan pernah membuat manusia berkah dan tidak akan pernah membuat manusia kaya, tidak akan pernah. Nah, itulah bahasanya Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, makanya sekarang itu Bapak Ibu, Majelis Ulama Indonesia sedang keliling. Keliling ngapain? Mau sosialisasi aliran sesat biar tidak terjerumus. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dari kesesatan itu beliau tuliskan dalam kitab ini, itu tentang, beliau sampaikan ada yang disebut dengan takfiri, orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain, maka itu oleh beliau disebut sebagai kelompok yang sesat. Oleh beliau dalam kitab beliau itu tidak boleh, kita tidak boleh mentakfiri orang lain. Bahkan kata Nabi, bukan dari golonganku orang-orang yang memudahkan diri dia mengkafirkan orang lain. Kata Nabi, bukan dari golonganku. Cuman dua yang bukan dari golonganku. Satu kata Nabi, yang bukan dari golonganku itu orang kafir. Yang kedua orang muslim tapi tidak dianggap oleh Nabi dari golongan dia. Berarti mohon maaf, kalau sudah tidak diakui oleh Nabi, kira-kira lurus apa sesat? Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Itu termasuk salah satunya dalam kitab yang saya bawa ini, Laisa Minna. Dia ada judul bukunya Laisa Minna. Kata Nabi, bukan dari golonganku mereka yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Karena mohon maaf, man kafara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan manusia, maka sesungguhnya dia yang sudah kafir. Nah, jadi tidak bisa Bu, Bapak Ibu sekalian. Beliau sebutkan kriteria untuk mengkafirkan orang itu berat, jadi tidak mudah. Sehingga lidah kita, jangankan mengkafirkan orang, mohon maaf, jangankan mengkafirkan orang, hancur kau ini nanti, itu tidak boleh. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku, yang mendoakan manusia untuk hancur, maka dia yang akan dihancurkan oleh Allah. Apalagi kalimat yang sama, membid'ah-bid'ahkan orang, tidak bisa Pak. Dan itu konteksnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan oleh beliau. Oke, kalau tidak berlaku buku ini tak ada masalah, kata guru saya. Dalam pandangan guru saya, dalam pandangan Syekh Ramadan Al-Muti, dalam pandangan Yusuf Al-Qardawi, sama, hampir sejalan dengan pemikirannya dengan beliau ini. Rujukan kita jelas. Artinya apa? Sangat tidak boleh membid'ahkan orang, bahkan mohon maaf, mencela umat muslim tak boleh. Celakalah mereka, kata Nabi, yang mencela umat muslim. Dan orang-orang yang saling mencela umat muslim dalam kriteria itu tadi, sama-sama muslim tapi saling mencela, kalau memang itu adalah perbuatan mereka yang mencela orang lain dengan kondisi menganggap diri paling benar, maka dalam kriteria Majelis Ulama Indonesia termasuk aliran yang tidak benar. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Silahkan Bu. Pertanyaannya adalah, apa Bu pertanyaannya? Boleh tidak menunda sholat begitu? Nah, apa benar? Apa benar boleh menunda sholat? Oke, ini banyak ininya nih. Tapi dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu. Di pengajian seperti ini, azan berhenti, betul. lagi pengajian.
Ya, oke. Dia ada pandangan, banyak pandangan. Yang pertama, kita ambil pandangannya dari pengikut mazhab Syafi'i. Ini yang paling banyak diikuti saat ini. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i itu, azan itu anggaplah jam 7.30 azan maghrib ya. Kita sering salat apa? Isya jam 7.30. Jam 7.30. Nah, boleh enggak kita kemudian melakukan? Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu wajib. Salat juga wajib. Pertanyaannya adalah, apakah dengan mengundurkan waktu itu masuk dalam kategori yang disalahkan oleh para ulama? Tidak disalahkan. Paham sampai sini Bu ya? Tidak disalahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga saat ini mulai banyak orang yang begitu. Kalau dulu tidak. Karena mungkin mohon maaf belum terlalu memahami itu, atau memang cenderung untuk menghormati waktu. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih enak ketika kita mengikuti waktu. Tetapi Bapak Ibu yang perlu dipahami pada nomor 2, model yang kedua, ada yang disebut dengan sholat tepat waktu, ada yang disebut dengan sholat di waktu yang tepat. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Apa yang dimaksud dengan sholat tepat waktu? Ketika azan berkumandang, mereka sudah siap-siap. Ini namanya sholat tepat waktu. Tapi ada orang yang kemudian sholat di waktu yang tepat. Nah, ini yang harus dipahami. Di waktu yang tepat. Nah, di waktu yang tepat itu maksudnya apa? Sholat asar di waktu asar. Kita ambil sekolah-sekolah. Bapak Ibu kalau datang ke Jawa, nanti akan mengetahui model yang seperti yang tadi kita sampaikan. Apa maksudnya? Sholat zuhur mereka di Jawa itu harusnya jam 12. Tapi mereka lakukan azannya jam 12.30. Kenapa? Karena mereka mengikuti waktu belajarnya santri. Dan diperbolehkan dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik sebagian itu membolehkan. Sehingga mereka mengikuti pandangan itu. Artinya mereka molor 30 menit. Salah kata. Bahasa itu disebut dengan oleh para ulama sebagai waktul muayyan dan waktul mi'ad namanya. Waktul mi'ad salat tepat waktu, waktul muayyan salat di waktu yang tepat. Yang salah adalah melalaikan. Dia tak punya pekerjaan lain. Tak ada kerjaan, santai main HP aja cuma. Azan berkumandang, dia tak salat. Sampai 15 menit sebelum waktu zuhur habis, baru kemudian dia salat. Nah, ini yang disebut dengan dalam Al-Qur'an disebut dengan ghaflah. Orang-orang yang lalai, itu yang tidak diperbolehkan. Atau molornya panjang kali, udah mau masuk asar nggak selesai juga ceramahnya. Itu sebenarnya bukan ceramah, itu membual. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, biasanya tak lebih oleh para ulama itu kemudian disunnahkan. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang membolehkan. Bahkan saya lebih cenderung mengatakan bukan disunnahkan tapi diperbolehkan. Sehingga ulama dahulu memang begitu. Ada para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i itu, ulama-ulama Syafi'i banyak juga yang melakukan demikian, bukan mengundur waktu, mengambil waktu sholat tadi, karena jedah waktu itu sebenarnya ada. Jadi merujuk kepada perputaran, sehingga mereka mengambil waktu itu, ada yang ngambil 15 menit, ada yang ngambil 10 menit, ada yang ngambil 30 menit. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka lebih condong untuk menunda atau mengganti. Jadi ketika azan mereka berhenti, setelah azan sholat baru kemudian mereka lanjutkan. Tradisi dalam kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanbali lebih condong demikian. Bagi mereka itu lebih kuat untuk mengatakan sholat tepat waktu. Makanya mohon maaf, ketika di Mekah, di Saudi, Bapak Ibu tidak lihat orang berkumandang azan semua toko tutup. Semua toko tutup karena mereka semua datang ke masjid. Apapun itu kegiatannya, termasuk baik yang di legislatif dan lain sebagainya, mereka berhenti, tutup ke masjid, sholat dulu. Setelah selesai baru kemudian mereka melanjutkan kembali. Imam Abu Hanifah tidak. Suatu ketika Imam Abu Hanifah hendak melaksanakan sholat zuhur, tapi ini tidak bisa dijadikan dalil kuat. Artinya tidak boleh kita pegang begitu saja kalau kita tidak berilmu. Imam Abu Hanifah mau sudah berwudu, setelah selesai wudu dia pengen sholat. Sholat apa? Sholat zuhur. Ketika sedang pengen menuju ke masjid mau sholat zuhur, terdengar di desa sebelah ada yang meninggal, tak ada yang memandikan. Pergi Imam Abu Hanifah ke sana, dimandikanlah oleh Imam Abu Hanifah, kemudian dipersiapkan. Setelah selesai, tahu-tahunya masuk sholat asar. Apa kata Imam Abu Hanifah? Idzan ajma. Jadi saya harus menjamak, kata dia. Nah, tapi kita tak boleh jadikan ini pegangan kalau kita nggak mengetahui, Pak.
Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, nggak boleh kita jadikan pegangan. Jadi saya ngurus jamaah jenazah dulu, kemudian habis itu baru sholat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Dia ada kondisi waktu. Nah, yang ketiga itu terikat dengan kondisi. Terikat dengan kondisi, ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika mereka mengurusi urusan dunia. Sebagian ulama mengatakan ketika mereka mengurusi urusan dunia, bukan urusan akhirat. Nah, kenapa belajar boleh, menuntut ilmu boleh, majelis ilmu boleh, kemudian ada urusan-urusan agama yang lain diperbolehkan? Karena ada kaitannya dengan mereka sedang mengurus akhirat mereka. Tapi itu sebagian ulama berpandangan. Saya kira itu Ibu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Silahkan. Cukup? Kalau cukup kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di subuh hari ini Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma jamma'na ma'as siddiqin was salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.